Baik Ustadz, dimulai dari pertanyaan pertama dari Akhwat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimanakah mengenalkan sunnah kepada orang tua kita yang qadarullah punya stigma tidak baik terhadap Islam? Lalu ada pertanyaan susulan, jika antrian haji sangat tidak memungkinkan untuk berangkat untuk usia lanjut, apakah boleh dibadalkan Ustaz? Mungkin orang tuanya masih hidup tapi dibadalkan seperti itu Ustaz. Jazakallahu khair. Yang pertama, kiat mengenalkan sunnah kepada orang tua yang punya stigma negatif terhadap Islam. Ini sekalian dijawab fatwa haji gugur ya kayaknya. Gimana? Dijawab nggak? Ini lagi cari. Baik. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Siap tidur apa siap ngaji? Ngaji Ustaz. Kayaknya basa-basi. Habis makan itu bagusnya qailulah. Baik. Ikhwas sekalian, persoalan orang tua yang belum mendapatkan hidayah, itu kan? Pengalaman saya mendakwai orang tua, dan alhamdulillah keduanya sudah kembali kepada pangkuan Islam sunnah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh salafus saleh biidznillah, insyaallah. Itu memang butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ilmu, butuh mental. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah butuh pemahaman yang lurus, yang kuat dulu. 5 ini. Saya itu Pak, menjelaskan rokok ke abah saya itu 7 tahun. Tarekat 12 tahun. Tahlilan macam-macam pernak-perniknya juga butuh waktu. Makanya sampai saya menulis buku judulnya Langkah Praktis Mendakwahi Keluarga. Karena itu. Makanya untuk yang ingin orang tua dan keluarganya mendapatkan hidayah, minimal ada usaha, maka hendaknya membaca buku tersebut. Buku kecil, nggak besar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dalil mendakwai keluarga itu firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu. Ashiratakal aqrab, yang dekat. Dan Rasulullah SAW tadi mengajak kaumnya kepada Islam, kepada la ilaha illallah. Walaupun akhirnya Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Cilaka kamu Muhammad, apa karena ini kamu kumpulkan kita-kita di tempat seperti ini? Akhirnya Allah turunkan tabbat yada abi lahab wa tab. Dicela, ditolak. Itu bukan ranah kita. Allah tidak pernah menanyakan hasil dakwah, tapi yang ditanyakan adalah proses dakwah. Makanya Nabi Nuh gak salah, istrinya sampai mati kafir. Dan gak pernah disalahkan Allah.
bahkan diberikan gelar Allah, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia itu hamba yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena sudah menjalankan proses penuh dengan kesabaran. Siang malam 950 tahun beliau mengatakan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku sudah mendakwai kaumku malam siang malam. Perih. Beda dengan jual makan di pagi sore, duitnya banyak. Siang malam, lailan wa nahara. Dan ternyata Allah berfirman, hasil dakwahnya Nabi Nuh, tahu nggak Pak? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan 4 orang. Toh, 1 istri, 3 anaknya. Yang tadi Yafid, Ham, Sam. Yang 1 istrinya nggak ikut. Itu ya. Nah, apa langkah dan tips kita di dalam mendakwai keluarga? Pertama, harus kita pahami dakwah itu apa. Keutamaan dakwah di antaranya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang terbaik ucapannya dibanding orang yang mendakwahkan kepada Allah. Bahkan kata Al-Hasan Al-Basri, hada habibullah, inilah yang betulnya habib. Wa hada waliyullah, ini sebetulnya wali. Wa hada safwatullah, ini manusia pilihan Allah. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'. Semoga Allah menjadikan muka seorang berseri-seri yang mendengarkan maqalah dariku kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Ini fadilah banyak sekali. Setelah kita mengetahui hakikat dakwah, keutamaan dakwah, maka kita harus ketahui cara dakwah, metode dakwah, wasilah dakwah itu apa aja. Cara berdakwah, Allah berikan garis, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i sunnah. Makanya seluruh kalimat hikmah di dalam Al-Quran itu maknanya sunnah. Berarti orang yang dakwah itu tahu dalil, tahu sunnah, tahu cara beragama Rasulullah. Wal mau'izatil hasanah, penjelasan yang baik. Wajadilhum billadhi ahsan, jidal dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena objek dakwah di hadapan kita itu terbagi menjadi 3, Pak. Yang pertama, ada orang yang ingin mencari kebenaran tanpa ngeyel, tanpa bantah. Kalau ada yang ngajari langsung dia terima. Cukup hikmah. Tapi ada orang yang ragu-ragu untuk menerima kebenaran. Iya enggak. Banyak syubhat. Butuh apa? Mau'izatil hasanah. Penjelasan agak sedikit detail. Ada orang yang ngeyel, bantah, mengaku benar padahal salah. Butuh wajadilhum billati hiya ahsan. Dan semuanya itu bil ilmi. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, hendaknya orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu berilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika beramar ma'ruf nahi mungkar, sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar. Ya. Karena apa? Pasti ada gangguan. Gak mungkin kan? Sabar. Berilmu sebelum, karena supaya nggak salah. Nah, kita aja tadi ada pembicaraan untuk dapat SIM di Jepang itu susah, ya kan gitu.
harus tahu caranya nyetir, memahami lampu-rambu, dan juga bagaimana mengendalikan kendaraan itu secara baik. Apa? Ilmu. Loh, nyetir aja sulitnya kayak begitu, apalagi dakwah. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut. Karena pada akhirnya orang itu tidak suka dengan kekerasan, tidak suka dengan apa? Cara-cara emosional, tidak suka dengan cara-cara syiddah, kasar. Makanya saya juga nggak habis pikir, ada orang ngomong, oh itu dakwahnya keras. Keras di mana? Anehnya yang ngomongin nggak pernah ngaji lagi. Nah berarti katanya sih, dah Allah Pak, yang hadir bolak-balik aja nggak pernah merasa keras. Yang datang ke kajian malah kangen lagi, balik lagi. Ente nggak pernah datang, keras-keras apanya? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kita kasar. Emang ada oknum 1-2 Pak, bandingkan dengan cara dakwah ustadz-ustadz kita yang ratusan dengan 1-2. Masa antum lenyapkan dengan 1-2 orang yang memang kasar wataknya, dari sononya produknya udah miring. Jadi apain juga, gendeng kalau udah miring bocor aja Pak. Masa disalahin rengnya, usuknya, ya udah dibuang. Gendeng yang miring ganti yang lurus. Makanya Rasulullah katakan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah ditarik dari segala sesuatu melainkan merusaknya. Dan sabar, mau berhasil juga sabar, mau gagal juga sabar. Pak, antum dapat pengikut banyak sekali, nggak sabar, antum sombong dengan jumlah pengikut yang banyak, viralisme, dielu-elukan jamaah, guling, wallahi guling. Nggak dapat pengikut, sabar. Dakwah ya anak jauh-jauh, datang ke Jepang cuma segini, sabar. Kan di Bekasi ribuan, sabar. Mungkin dengan ini menjadi bibit ribuan jutaan nanti, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Amin. Begitu. Hah? Iya. Dan gantinya antum. Nah gitu. Kan gitu, Masya Allah. Nanti ada etnis Indonesia di sini. Masya Allah. Banyak anaknya. Itu. Yang menentukan arahnya Jepang. Yang menentukan warna agamanya Jepang. Yang menentukan peradaban Jepang. Masya Allah. Ini bukan hal yang mustahil. Ya. Nanti kita bahas di besok ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, itu apa tadi? Cara apa? Cara dakwah, cara. Terus kemudian setelah itu uslub itu metode. Metode dakwah itu bisa dengan cara dialog. Saya dulu lebih banyak menerapkan dialog sama orang tua, diskusi, karena beliau itu terbuka, gampang diajak untuk berpikir, gampang masuk, kita aja dengan logika sederhana. Itu ya, kalau sekarang bapak antum petani ya jangan diajak bicara muluk-muluk soal dagang. Itu jadi metodenya apa? Dialog. Terus kemudian antum harus menggunakan bahasa yang khatibun nasa ala qadri uqulihim, ajak bicara sesuai dengan kadar kemampuan daya tangkap mereka. Itu metode. Orang kampung antum bicaranya pakai bahasa istilah kampus. Ya, kayak ente mau bikin jurnal Scopus saja kan gitu. Jangan. Antum bicara soal contoh kecil ketika saya bisa
menaklukkan abah saya untuk tidak ziarah Wali Songo. Minta duit. Untuk apa, Bah? Ini mau ziarah Wali Songo. Oh, semangat deh. Cepat ya dikirim. Aduh, cepet aja nih. Bah, lihat kuburan aja jauh-jauh ngapain sih? Tuh di belakang rumah banyak, samping. Kan bedanya apa? Di situ kita ajak berpikir. Akhirnya kiriman enggak diajak dihaul. Jadi mikir ternyata iya. Kalau berdoa dari jauh bisa. Kalau ziarah kubur sama kuburan sekarang ini. Semua kuburan enggak ada bedanya. Kuburan Nabi, kuburan wali. Makanya Pak, Masya Allah, tidak ada satupun hadis yang memberikan keutamaan ziarah kubur Nabi secara khusus. Kalau ada semuanya dhaif, jiddan, kalau enggak palsu. Enggak ada satupun, Masya Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun hadis yang sahih menunjukkan keutamaan ziarah kubur Nabi. Subhanallah. Apalagi kubur wali. Dan ini Rasulullah malah mengatakan sebaliknya. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan berhala yang disembah. Ternyata Rasulullah SAW dengan bimbingan wahyu tahu fakta. Kuburan Nabi itu enggak mungkin untuk diziarahi, Pak. Orang yang datang itu hanya mengucapkan salam. Ziarah kubur itu di antara para ulama mengatakan syaratnya harus melihat kuburannya. Nggak lihat, nggak wajib mengucapkan Assalamualaikum. Nggak dianjurkan maksudnya. Assalamualaikum ya ahla diyar. Karena harus lihat. Dan sekarang nggak mungkin antum bisa ngelihat kuburan Rasulullah. Apalagi sekarang udah ditutup berlapis-lapis. Tuh, Masya Allah, hikmah. Coba kalau Rasulullah mengeluarkan keutamaan ziarah kubur Nabi kayak apa, Pak? Yang kalau hadis yang sahih itu, man hajja wa lam yazur qabri faqad jafani. Siapa yang haji tidak berziarah kuburanku, maka dia telah melantarkanku, menjauhiku. Hadis palsu. Ini pernah ada pertama kali anak umroh, disampaikan oleh mutawib hadis ini. Itu ditegur ngeyel, Mas. Akhirnya pakai bahasa batu saya akhirnya, Mas. Anak kesini pakai dolar asli, nanti kata hadis palsu. Udah, diam deh. Anak datang ke sini bayar pakai dolarnya asli, ente kasih hadis palsu, gimana? Diam aja. Iya. Emang antum kekurangan. Subhanallah, itu di dalam Sahih Bukhari Mas, ribuan hadis. Sahih Muslim ribuan, kayak kurang bahan aja ente. Itu loh Pak, anak itu kadang heran. Sebagian ustadz, kiai, guru kok sempat-sempatnya menyampaikan hadis palsu kayak kurang bahan. Padahal Sahih Bukhari itu Pak, kalau dikaji seminggu sekali aja, 15 tahun belum tentu khatam. Belum Sahih Muslimnya, belum Sunan Abi Dawudnya, belum Riyadhus Shalihinnya. Aneh. Umat sekali-kali ngaji setahun sekali Pak, Maulid Nabi sampaikan hadis palsu. Umroh sekali-kali yang nongol hadis palsu. Padahal mereka semua pakai dolar asli. Akhirnya dia diem. Setiap ketemu saya malu dia. Itu ya. Metode. Terus metode yang ketiganya adalah skala prioritas. Antum juga mapping apa sih penyimpangan yang paling seru di tengah orang tua saya. Itu antum breakdown. Yang paling utama pertama syirik, bid'ah. Anak dulu breakdown. Satu yang harus saya selesaikan dulu rokok. Masalahnya kalau ngerokok terus mati repot. Nah kan gitu. Kan gitu, belum tentu bisa dakwah yang lain. Sehat dulu kan gitu. Wah, rokok saya hantam dulu. Udah jelas. Jadi
rokoknya Abah itu satu almari, Pak. Satu almari. Gratis semua. Karena setiap tahlilan dapat 2 bungkus. Kan ada datang kasih rokok, pulang salam tempel rokok. Bahkan ketika bermajelis pun dikasih apa? Digali gelas ada berasnya ditancapin rokok. Sebelum Al-Fatihah. Wah, kan itu yang bikin sedapnya tahlilan itu. Itu coba bayangkan Pak, itu belum nyembelih kambingnya, dapat rokok lagi. Belum lagi acara akikah, waduh, kan di kampung itu mudin, tahu nggak mudin Pak? Mudin itu penghulu agama, namanya mudin. Itu orang yang paling mulia, paling bahagia, susah seneng, untung dia. Kawinan, untung. Mati aja untung dia. Coba. Kalau KUA itu masih ini Pak, senengnya cuma ada kawinan. Itu. Sementara mati, ya belum tentu dapat. Kalau mudin itu Pak, susah seneng, untung dia. Untung. Nggak mau rugi. Untung. Akhirnya, ya Allah, ini gimana? Terus ditegur. Bah, ini tolong dibuang. Kenapa dibuang? Kan rokok gratis dikasih orang. Nggak ganggu duit kita kok. Kan repot itu, Pak. Iya. Kan nggak minta kamu juga. Nah, aduh, gimana? Semulainya di mana ini? Masya Allah. Udah. Dengar kena penyakit paru-paru, TBC. Wah, udah. Saya bawa ke Jakarta, saya karantina di rumah 3 bulan, gak boleh ngerokok. Udah. Saya setelin radio Roja. Udah. Anak yang ceramah sendiri. Dengar. Wah, saya sikatin rokoknya ini. Udah. Alhamdulillah. Sembuh, pulang. Sembuh penyakitnya, rokok hilang. Itu. Tapi dipantau tiap hari, tiap ini kita telepon. Nah, mulai torekotnya, tahlilannya, dakwah itu proses. Di breakdown dulu. Kemudian metode ini masih metode. Metode adalah coba pertemanan. Dia punya kawanan. Putus kawanannya yang bahaya, sambung kawanannya yang bagus. Deketi, gitu kan. Semua orang pasti punya kawanan. Perampok aja punya kawanan. Gitu. Kucing punya kawanan, kuntul punya kawanan. Ini orang jaringan itu. Tapi yang paling titik nadirnya, Abah sampai dikeluarkan dari semua jaring. Ketua NU keluar. Ada. Jangan disetel Mas, nanti dipotong. Ya, nanti diedit. Dari torekoh dikeluarkan dari subhanallah, pada tingkatan mimpin musola kecil aja dipersoalkan. Waduh, murid-muridnya yang kecewa datangi kiai besar, suruh bahas masalah torekat sufi. Di sini di speaker yang dengar seluruh kampung, ini ada tokoh yang sudah sampai ma'rifat malah turun ke syariat. Kan tingkatan mereka kan syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Ini malah turun lagi kelasnya. Bodoh ini orang. Wah, tapi Abah tenang. Ya. Itu, tahan. Itu. Seperti itu. Nah, ini saliyun wasail, wasilah. Wasilah itu banyak. Antum bisa kasih buku. Ini Abah saya itu juga dulu dukun, tukang suwo itu, ngerti nggak Pak? Tukang suwo itu. Dan itu manjur karena punya keris ini, keris itu. Yang anak ngalami sendiri, keris Nabi Adam. Waduh. Mau Nabi Adamnya di mana? Kerisnya nyampe Jawa. Nabi Adamnya aja udah nggak jelas di mana kuburannya tuh. Kerisnya masih ada. Diklaim ini kerisnya Nabi Adam. Kalau ada orang kesulitan lahiran Pak, cuman cukup dicelup di air, suruh minum. Ya
lancar lahirannya. Itu ada. Ini ntar aja nah. Nah, ada besi kuning, baju untuk kusumo, banyak. Akhirnya saya ganti zikir doa dari Quran Sunnah, Ustaz Yazid. Wah, dipraktekkan, dibuat untuk nyembuhin orang, lebih manjur katanya. Wah, alhamdulillah itu. Jadi ruqyah itu doa ini dibaca. Alhamdulillah dapat ganti. Terus zikir pagi, kalau diajak orang tahlilan, saya sudah tahlilan lebih hebat di rumah. Dah baca zikir pagi, sore, petang, pagi, petang. Rutin sampai meninggal dunia. Itu ya. Proses tapi itu panjang. Ya. Terus metode antum bisa hadiah. Apalagi keluarga besar antum itu imannya masih di perut. Ya sering-sering ngasih duit. Imannya masih di perut. Belum naik ke hati. Perut kenyang, imannya kuat. Perutnya lapar, imannya lemah. Ya kurang duit dikit, lemah imannya. Banyak duit, kuat imannya. Itu orang antum harus supply hadiah. Makanya sambil nenteng itu makanan atau apa, kasih buku. Tapi jangan antum ngasih buku-buku Riyadhus Shalihin. Gak dibaca, kegedean. Itu sifat sholat Nabi yang kecil, ringkasan, kasih. Sifat wudhu Nabi kasih. Terus kemudian yang efektif, kan itu radio, TV sunnah itu bisa ditayangkan, antum pasang itu, anak kasih itu. Pokoknya udah jangan disetel lain, tiap hari dengar TV sunnah bersiaran, alhamdulillah. Begitu. Itu sarana. Itu ya, sarana lagi mungkin ada kumpul keluarga, arisan keluarga, antum manfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Pertanyaan kedua apa tadi? Yang Haji. kedua, ya, kalau karena waktu tunggunya terlalu lama, punya orang tua yang sudah tua, apakah boleh dibadalkan padahal masih hidup, Ustaz? Ikhwas sekalian, ingin saya tegaskan dengan hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadhihi umratun istamta'na biha. Ini adalah umrah kita bertamattu dengannya. Faman lam yakun indahu al-hadyu falyahilla al-hilla kullahu. Barang siapa yang tidak menggiring hadyu, hendaknya sekarang tahallul, merubahnya menjadi tamattu. Fa innal umrata qad dakhalat fil haji ila yaumil qiyamah. Umrah itu masuk di dalam praktek haji sampai hari kiamat. Dari hadis ini ikhwas sekalian, kewajiban haji itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun kecuali istita'ah. Kemampuan dan kemampuan istita'ah itu apa? Az-zadu war-rahilah, bekal yaitu ongkos haji, rahilah kendaraan. Kalau antum sekarang bisa ONH, ongkos naik haji atau ongkos haji naik? Ya dua-duanya. Ongkos haji tiap tahun naik. Ongkos haji, ongkos naik haji. Antum punya ongkos naik haji, bisa bayar. Zat ar-rahilah tidak terganggu oleh peperangan, wajib ila yaumil qiyamah. Meskipun antriannya itu 50 tahun, 60 tahun, bahkan Malaysia itu lebih dari 150 tahun. Antum browsing. Masa penungguan Malaysia berapa? Sekarang, coba cek. Tanya aja sama Mbak Google kalau enggak Mbak Meta atau AI. Mbak Meta ya, tanya aja. Mbak Meta atau ChatGPT. Malaysia aja berapa coba? 149 tahun orang Malaysia baru bisa haji. Gitu.
Dan nggak ada satupun Pak, sampai hari ini, detik ini, ulama Malaysia, Majelis Ulama Malaysia mengeluarkan fatwa tidak wajib haji. Dan Allah ketika mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait, wajib bagi semua manusia untuk hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Enggak ada antrian, enggak ada yang lain. Istita'ah, ulama membatasi al-azzadu war-rahilah, bekal ongkos naik haji. War-rahilah, kendaraan bisa mengadakan pepergian. Nah, kalau sekarang ada orang yang mampu suratan secara tampak, tapi tidak mampu hakikatan secara hakikat, seperti tadi, ongkos punya, kendaraan lancar tapi sakit, maka dibadalkan. Makanya ada seorang datang, ya Rasulullah, bapak saya tua, tidak la yasbut 'ala rahila, tidak bisa naik kendaraan. Kalau zaman dulu unta, Pak. Kalau sekarang enak, pesawat bisa di unta, kalau sudah nggak bisa naik, udah. Afa ahujja anhu, apakah saya hajikan? Na'am. Ada seorang yang niat labbaik Allahumma an Shibroma, ya Allah saya haji untuk Shibroma. Rasulullah tanya, siapa Shibroma? Saudara saya, anak paman saya. Apakah kamu sudah haji belum? Maka Rasulullah kata, hujji an nafsik thumma an Shibroma. Haji untuk dirimu kemudian Shibroma. Boleh padahal, ya. Kok udah dingin, Pak? Baik. Itu ya. Ada lagi? Sekarang satu pertanyaan untuk Ikhwan, barangkali ada yang tanya, nanti ini lagi untuk Ahmad. Ya. Apa berzikir? Oh. Dengan tasbih ini saya bisa mendekatkan diri pada Allah, artinya itu sebagai media berzikir. Dan dia berdalih lebih efisien, lebih cepat. Jika dia misalkan tasbihnya dia simpan saku, dan ketika dia tasbih itu ketika dia zikir kepada Allah. Jadi dalihnya ini sebagai media, bukan mau mengingkari atau buat kemarin baru dilakukan. Kalau demikian boleh sebagai alat media untuk mendekatkan diri kepada Allah, zikir. Ikhwas sekalian, saya akan sampaikan ini masalah khilafiyah. Tapi di sana ada penjelasan Syekh bin Baz an tasabih ini. Dzikr. Baik. Baik, ini penjelasan begini. Syekh bin Baz. Bismillah. Ini asilah ma hukmu isti'mali subhah al-ma'rufah litasbih. Apa hukumnya menggunakan subhah tasbih al-ma'rufah litasbih
Wa hal hadha bid'atun? Apakah ini bid'ah? Ya samahat Syekh. Al-jawab, karena ini masalah khilafiyah, ar-rajih, yang rajih, annahu la haraju fi dhalika, enggak ada masalah dalam hal itu. Li'annahu warada an ba'di sahabiyat wa an ba'di salaf, karena terdapat satu athar yang datang dari sebagian sahabiyat dan sebagian salaf, at-tasbih bil hasa wa bin nawa. Ada yang pakai kerikil, ada yang pakai biji kurma. Wabil aqdi, ada yang pakai ini. Apa ini namanya? Jari. La ba'sa. Lakinnal asabi'a afdal, tapi menggunakan asabi' ini tangan afdal. Kaunuha yusabbih bi asabi'ihi. Karena dia menggunakan alat tasbih dengan jari-jarinya, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yusabbihu bi asabi'ihi, tasbih dengan jari-jarinya, hadha huwal afdal, hadha huwa sunnah bil asabi'. Fa in sabbaha bil subhati wa bil hasa wa bin nuwa ba'd al ahyan fi baitihi fala ba'sa. Tapi kalau kadang-kadang bertasbih dengan alat tasbih itu, atau kerikil, atau mungkin biji-biji yang lainnya, tidak mengapa. Lakin fil masajid indan nasi al-afdal bil asabi. Adapun kalau di masjid bersama orang-orang, maka yang afdal itu dengan jari-jari. Kama kana nabiyyu yaf'al, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu ya. Ini penjelasan siapa? Syekh bin Baz. Tapi kadang-kadang tasbih menjadi gaya. Ada yang gede, segede-gede. Itu. Tasbihnya diulur. Subhanallah. Ada yang dicandolin di masjid, penghias. Dan bahkan kadang-kadang hanya dibuat untuk aksesoris. Ini sudah keluar daripada tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena innahunna mustantaqat, ini nanti akan bicara di dalam hadis Rasulullah. Innahunna mustantaqat, ini nanti akan dibuat Allah bisa bicara ketika kita gunakan untuk zikir. Kemudian menghindari dari gaya-gaya ahli bid'ah. Bahkan orang-orang Hindu atau Buddha juga menggunakan itu. Maka aslam yang selamat kita pakai jari. Udah itu aja. Apa Ustaz? Tadi Ustaz kan bilang apa Abdul ya, berarti tidak hukumnya tidak jatuh begitu kalau Abdul ya. Ya kalau Syekh bin Baz nggak bisa, nggak kayaknya itu yang dimaksudkan Syekh bin Baz ingin menghindarkan umat ini pecah tuduh menuduh dari masalah ini ke bid'ah. Jadi itu masalah nanti akan krusial. Padahal ini masalah wasail, masalah wasilah untuk berzikir. Tampaknya itu yang diinginkan. Karena Syekh bin Baz akhirnya, lakin fil masajid, untuk di masjid, indan nas, tampak pada di orang banyak, bil asabi. Artinya jangan disiarkan, jangan sekarang ini disebarkan, jangan dipamerkan, jangan menjadi syiar zikir. Itu cukup di rumah. Yang tampak di masjid, di hadapan manusia, bila asabi. Itu. Dan ini kebiasaan Syekh bin Baz di dalam mengeluarkan fatwa itu, selalu ingin mendamaikan, mendinginkan, tidak membuat gaduh. Kalau antum baca fatwa-fatwanya, Masya Allah, bijak hikmah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi tegas. Gitu ya. Ada lagi? Udah? Ya, ya silakan ente. Ya. Ya. Apa hukumnya seorang anak yang memutuskan hubungan kepada kedua orang tua dikarenakan perlakuan orang tua yang tidak adil kepada dia dengan alasan agar menjaga dia tidak lebih berbuat dosa yang lebih banyak?
Taib, ikhwah sekalian, andaikan orang tua antum hanya punya jasa melahirkan tok, kemudian ditinggal, Anda atau anak wajib birrul walidain. Kenapa? Rasulullah ketika bersabda, Ayyun nas ahaqqu bi husni suhbati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perbaiki? Rasulullah menjawab siapa? Ummuka. Berapa kali? 3 kali. Kenapa? Kata Imam Ibnu Battal, karena ibu punya hak 3. Mengandung, melahirkan, menyusui. Nah ini sudah mengandung, melahirkan. Punya hak 2 nempel pada diri antum. Gimana enggak berhak untuk mendapatkan perlakuan baik? Gimana enggak wajib birrul walidain? Punya 2. Mengandung, melahirkan, ditinggal. Tuh, Masya Allah. Terus Rasulullah hanya menyebutkan abuka sekali. Kenapa? Karena bapak itu punya hak cuman 1, bikin anak. Paham nggak? Itu. Makanya tidak sedikit laki-laki ngaku-ngaku jadi ayah hanya karena pinter buat anak. Gelar ayah itu untuk laki-laki yang pinter didik anak, bukan bikin anak. Itu. Seperti itu. Didik. Kalau enggak, anak ini bani yatim, orang tuanya masih hidup. Karena hakikatnya yatim itu hilangnya pendidikan, pengasuhan, dan bimbingan. Bukan hilangnya sang ayah. Banyak orang-orang hebat ayahnya mati. Yatim piatu, banyak. Lah gimana sekarang anak bisa berhasil? Bapaknya Batman. Ibunya jarum super tadi. Jarang disuruh rumah, suka pergi. Bapaknya Batman, betah main. Itu. Gendong anak 10 menit aja ngeluh-ngeluh. Gendong sangkar burung 10 kilo betah dia. Untuk diadu, tapi di sono. Itu. Ini penyakit. Ya. Makanya hadirin sekalian, wajib antum birrul walidain. Makanya pernah ada seorang yang ketemu Ibnu Umar ketika tawaf wada mau pulang ke Yaman. Wahai Abdullah Ibnu Umar, saya gendong orang tua saya dari Yaman sampai selesai haji. Dan saya akan pulang. Apakah ini sudah menutup kebaikan orang tua saya ke saya? Birrul walidain? Kata Ibnu Umar, belum, walaupun untuk ganti sekali cebokannya. Loh, kayak begitu, cebokan. Nah ini yang kadang-kadang sekarang, apalagi menjelang kiamat, banyak uququl walidain, banyak durhaka. Tidak diakui anak, ditelantarkan anak. Makanya dari sini di Quran itu, hadis itu, banyak peringatan ke anak bukan ke bapak, ke orang tua. Karena orang tua untuk berbuat baik ke anak itu sudah alamiah, nggak pakai dalil, lancar. Itu monyet aja bisa baik sama anaknya. Ya. Antum tahu nggak monyet tuh? Masya Allah, gelantungan, terbang sono sini, lompat, wah anaknya digendong, nggak ada yang jatuh. Tapi betapa cepat anak itu lupa, anak menelantarkan orang tua. Makanya perlu banyak diingatkan dalil itu. Jangan gitu. Kamu harus begini. Bahkan birrul walidain itu disejajarkan oleh bakti Allah, bakti orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memutus hendaknya kamu menyembah Allah dan berarti berbakti kepada Allah dengan ibadah, berbakti kepada orang tua dengan ihsan, berbuat baik, disetarakan. Kenapa, Pak? Karena Allah itu sebab terciptanya kita, orang tua sebab lahir wujudnya kita di dunia. Dua-duanya hampir mirip, punya sebab. Allah sebab terciptanya kita. Orang tua sebab lahirnya wujud kita. Kalau nggak ada orang tua, antum memang lahir dari mana? Sumur.
langsung. Kecuali ada satu manusia yang lahir tanpa bapak tanpa ibu. Apa itu? Karno di wayang itu. Lahir dari telinga. Itu. Selain itu nggak ada, Pak. Dan itu cerita hayalan. Oh ya. Ada lagi satu? Ada dari Ahmad Ustaz. Ya. Ada titipan pertanyaan dari Ahmad yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya dan minta nasihatnya. Di Jepang ini sangat banyak kebudayaannya dan hampir di setiap musim. Pada saat musim panas ini ada festival kembang api. Festival musim panas yang mana sejarahnya dari festival tersebut adalah sebagai tanda terima kasih kepada para dewanya orang Jepang. Lalu pada saat bertanya ke teman-teman orang Jepang yang ada yang bilang bahwa festival yang dilakukan pada beberapa tahun ini itu sudah tidak ada kaitannya lagi dengan hal tersebut, alias hanya untuk sekedar hiburan saja. Akan tetapi sejarahnya yang lalu seperti itu. Lalu apakah hal tersebut termasuk haram jika kita mengikuti atau menghadiri ke acara festival tersebut, Ustaz? Saya begini, Pak. Seorang mukmin itu selalu menghitung, saya tidak mau keluar keringat, tenaga, pikiran, waktu, dana, kecuali harus ada surganya. Itu satu. Karena kata Imam Ibnu Hazm, la yaral mu'min thamanan illal jannah. Tidaklah memandang seorang mukmin sesuatu yang berharga kecuali surga. Dan dalam permainan apapun tanpa kita melihat sebab-sebab itu, mukmin punya sifat wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ketika melewati suatu hal yang sia-sia, maka dia lewat begitu aja. Enggak menikmati gitu. Terus al-asl, kembalikan kepada aslinya, itu ada enggak di dalam agama antum? Perintahnya ada enggak? Minimal hal itu dilegalkan enggak? Kalau enggak, antum menghindar dari hal tersebut lebih utama. Belum lagi nanti antum mati kena kembang apinya. Karena kemarin ada kecelakaan kan di Jepang. Beberapa di mana? Kapan itu? Iya kemarin, karena ana membaca berita itu kurang lebih kemarin itu 18 jam. Berarti kecelakaan, antum mati apa? Mati sangit kebakar. Mati nggak jelas. Itu. Antum nyampe berita Indonesia, dia mati kena kembang api acara ini. Waduh, nggak enak didengar. Itu. Wah, dia mati karena Masya Allah jihad, bagus. Masya Allah dia mati pulang dari taklim tabligh, jangan. Janganlah itu kan. Nanti ustadznya yang kena. Iya. Tapi ya kan namanya kematian. Sering saya sampaikan, bisa aja antum lebih duluan mati dari saya dan ana lebih akhir dari antum. Ya. Ada cukup? Ya terakhir ini. Antum selalu nutup ini. Ayo. Ustaz, akhir-akhir ini banyak fenomena Ustaz kita yang semakin lalu banyak mengadakan kajian-kajian di tempat-tempat yang kira-kira untuk menengah ke atas lah, dengan membayar. Kami percaya bahwa itu sebenarnya bukan untuk beliau ya pengadaan. Nah ini sebentar ada juga Ustaz yang selalu kalau ada selalu gratis dan tidak setuju seperti itu. Menurut Ustaz Zainal gimana? Waduh, menurut ya. Ini antum ini nanya pengadu ini. Bismillah. Masalahnya ini masuk ke dalam kaidah usul fikih al-masalihul mursalah. Maslahat yang tidak ditunjukkan dalil perintah dan larangannya.
Masalahnya gini, anak tanya, dilarang nggak kajian di hotel? Enggak. Tapi diperintah nggak? Enggak juga. Aslinya dakwah di mana aja. Kan ini permasalahannya. Berarti masuk ke dalam al-masalihul mursalah. Kalau memang begitu, ada nggak maslahatnya? Gitu loh. Pertanyaannya kan itu. Maslahatnya itu ada enggak? Karena pada akhirnya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Kita diperintahkan oleh Rasul, berusahalah mengejar sesuatu yang bermanfaat. Minta bantuan kepada Allah dan jangan lemah. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah, kalau kita ditanya sikap, kita kembalikan kepada sikap Rasulullah. Rasulullah mengatakan bu'istu ilan nasi amatan. Aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Makin dakwah itu menjangkau umum, itu makin baik. Bu'isal anbiya ilan nasi khasatan. Kalau Nabi dulu khusus umat-umat. Wa'istu ilan nasi amatan. Nah, kalau sekarang apa itu nggak termasuk metode? Iya, oke, makanya bagus. Seperti ada sekolah, ya kelas sekolah model tradisional, ada modern, ada smart school, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Itu sekolah, silahkan. Berarti ijtihad untuk menyampaikan dakwah. Nah, itu sekolah. Lah kalau saya ditanya, Ustadz, sekolah antum mahal? Ya mahal menurut siapa? Coba bayangkan asramanya AC, kelasnya AC, masjidnya AC, makan catering, baju laundry, buku lengkap, sebulan 4 juta. Tuh, ngitungnya gimana tuh? Makanya saya katakan sekolah saya itu nggak mahal, tapi sekolah berbiaya mahal. Loh, gitu aja nggak bisa nangkep kan? Ribut itu. Saya bisa Pak, bikin sekolah murah, bahkan nggak bayar. Tapi gurunya dari malaikat. Habis ngajar langsung ke langit. Nggak makan siang, nggak ada transport. Gaji nggak perlu. Ini kan manusia juga hidup di Jakarta. Ana breakdown kehidupan di Jakarta paling sederhana. Kontrak rumah peta 1 juta. Paham? Atau paling murah 900. Oke. Ini baru istri 1, anak 3. Itu pun peta. 1 juta. Makan 1 istri 3 anak 1 bulan berapa? 2 juta. Berarti berapa? 3 juta. Listrik, air 200. 3 juta 200. Terus untuk jajan sekolah 2 juta. Bayar SPP-nya macam-macam. Apalagi masuk di sekolah saya 4 juta, habis gaji nih. Taruhlah 2 juta, berapa? 4 juta setengah. Itu baru bicara belum kesehatannya. Belum jalan-jalan. Masuk nggak angin, jalan-jalan cuma makan angin, pulang masuk angin. Ya pastinya bakso lah. Gitu loh Pak. Di breakdown itu minimal nggak bisa kurang dari 5.190.000. Coba. Ya kita kan juga harus memperhatikan pelanggan, memperhatikan guru. Karena kalau guru nggak diperhatikan, guru nggak sejahtera, ngajar seadanya, ngajar asal. Datang ke kelas, mau ngajar, ambil kertas catatan untuk ngajar, ternyata keliru bon bakso. Yang titipan istri. Karena pusing. Itu makanya rekayasa
pondok pesantren menciptakan. Makanya kita semua catering, laundry, konveksi kita garap sendiri. Terus kita buka usaha-usaha supermarket, kita bikin koperasi supaya sejahtera. Nggak ngandelin SPP, harus begitu. Gitu ya Pak ya. Oke. Nah kalau berbayar, sekolah juga berbayar. Lah kalau nggak biasanya, nah ini repot. Nggak biasanya kayak dakwah saya di kampung-kampung. Loh, kan kata orang lain lubuk, lain belalang, lain apa lagi? Lain padang, lain belang, lain lubuk, lain hati, lain apa lagi? Desa mau apa sih? Desa bawa coro itu apa? Gimana? Desa bawa coro. Nah itu ngerti. Contoh aja kelas-kelas tertentu yang memang gak bisa dihadirkan dakwah. Bahkan dia selama dia kenal dakwah itu ya kayak gitu di hotel. Ketika nggak di hotel nggak mau datang, fasilitasi. Ada yang nggak mau kecuali model kelas, kayak model pelatihan ini. Kalau nggak gitu nggak mau. Yang tuh bikin model pelatihan. Iya, itu intinya khatibun nas ala qadri uqulim. Masing-masing punya segmen, punya cara, punya lingkungan, punya watak, punya tabiat, punya gaya. Yang penting dilarang enggak. Dan hal-hal yang seperti ini masuk al-masalih al-mursalah. Maslahat yang enggak ada dalil larangannya jelas, enggak ada perintahnya jelas. Ya, kembalikan maslahat enggak. Lain soal kalau itu hanya untuk cari duit. Nah itu. Karena sekali datang 2.000. Per orang bayar 500. Sekali 2.000. Wah mendingan begini. Daripada ngaji begini, cipeng nggak jelas. Ya, itu persoalan ini. Ini masalah. Ini mulai penyakit. Ini yang anak nggak setuju. Itu. Masalah ada memang ustadz yang spesialis ngaji di hotel. Ya, kalau anak nggak bisa, kan ngaji di hotel nggak laku. Ya udah ngaji di ini aja, apa namanya, damparan dari masjid ke masjid. Itu. Makanya pernah saya ditawari jabatan menggiurkan dulu jadi sekjen syariahnya Dewan Syariah Takaful konsulansi. Anak tuh lah, wah udah Pak, saya mending jadi marbot aja deh, gak usah yang aneh. Nanti ustadz begini, memang bergengsi. Dulu mungkin, walaupun gak ada, sekarang mungkin sudah masuk ke Danantara, duit banyak. Karena udah itu mulai tahun 97 anak ditawari. Udah keren, minimal Dewan Syariah. Ya minim-minimnya nggak dituduh Wahabi lah gitu. Ya, tapi pilihan dakwah, ya kita asyik hidup dengan jamaah tanpa dibatasi oleh kelas tertentu, segmen tertentu, masuk keluar gampang. Itu lebih seneng saya. Karena kalau ngaji di hotel rikuh, protokolnya, absensinya, masuknya diawasi, dicatat online dulu. Aduh ribet banget Pak. Mau ngaji aja repot saya gitu. Karena harus ini dulu, connect dulu, masuk gitu. Kondangan walimah gitu Pak, nama nggak keluar pulang. Iya, Pak Bapak namanya nggak ada keluar padahal itu. Kemarin gitu, yang ada ini itu jamaah saya, cuma kajian. Itu karena nggak keluar-keluar, mau disuruh pulang. Itu ribetnya. Kalau begini kan nggak ada seleksi alam. Mundur, karena ngantuk kan gitu. Maju, karena melek. Itu kan enak ngaji.
Pokoknya gini aja deh, antum nggak usah hotel-hotel nanti kali ya. Udah gini. Ya. Kalau mereka bisa hijrah, bisa apa kan mungkin donasinya bisa lebih banyak untuk mengamankan umat. Ya kalau bisa silakan. Kalau bisa. Nggak apa-apa. Intinya itu al-masalih al-mursalah. Iya. Kalau memang maslahat silakan. Bisa mengumpulkan orang banyak. Itu. Kalau enggak ada yang dilarang juga, enggak ada yang diperintah juga. Emang kalau sekarang dakwah yang di hotel sesuai dengan sunnah, yang enggak bid'ah, atau sebaliknya, yang enggak di hotel sesuai dengan sunnah, yang di hotel bid'ah, enggak juga, gitu. Cuman tadi masalahnya jangan ada komodifikasi mematerialkan dakwah. Itu aja. Apalagi kalau sudah cari ma'isyah. Itu. Jadi ma'isyahnya ini IO-nya jadi ma'isyah, panitianya. Jadi nanti ujung-ujungnya rebutan kota. Bagi-baginya berapa persen. Wah, udah. Ini mending jualan Quran di kuburan, diskon 30%. Iya jelas. Habis baca Al-Baqarah, cash. Diskon 30%. Yasin 40 karena apal. Kan rumah saya itu dekat kuburan. Gitu ya. Jadi itu soal dakwah. Kajian di hotel dan tidak di hotel. Silakan. Antum bisa lakukan. Dimanapun dakwah itu selagi itu mendakwai orang, bisa mengajak orang, lakukan selagi nggak dilarang. Gitu ya. Kecuali antum dakwah di diskotik. Itu anak di samping mau nguji iman, Pak. Waduh, antum di masjid aja goyang apalagi di diskotik. Atau antum dakwah di mana? Hah? Di mana? Iya. Enggak mungkin, sulit. Anak nyambur ke tukang-tukang judi, anak ikut judi. Nanti orang-orang, saya ini pinter judi. Saya kalahkan nanti, biar tobat. Ya nanti yang pindah ente, yang ahli judi. Itu jelas, enggak bisa itu. Al-wasail la tubarrirul ghayah. Ini al-ghayah la tubarrirul wasail. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Itu. Karena sulit juga, Pak. Ana pernah diceritain teman, diundang ke Doli tempat itu. Surabaya dulu sebelum dibubarkan, dia diundang kultum traweh. Itu. Pesertanya semuanya mereka. Ya pakai jilbab, pakai ini. Terus gimana tanya? Gimana antum di sana? Ya saya ceramah dan mereka juga khusyuk mendengar dan sholat tarawih. Habis sholat praktek lagi. Karena itu dianggapnya apa? Profesi. Itu makanya PSK kan namanya, pekerja. Nah berarti ada asosiasinya pekerja. Maka ini problematik. Tapi masalahnya anak nggak bisa gitu loh. Anak dia ajak nggak bisa, antum aja dulu. Anak nggak bisa. Anak ditawari pernah sama artis, nggak bisa. Di TV nggak bisa bareng. Aduh, apalagi artis perempuan, Pak. Anak nggak fokus nanti. Dalil-dalil nggak keluar. Iya. Itu. Makanya banyak ajan, tapi nggak bisa. Sama dengan saya ditanya anak mahasiswa di Yordania, Ustadz, kenapa antum nggak masuk partai politik? Saya nggak kuat. Kalau antum kuat silakan, nggak kuat. Tolong sebutkan
orang-orang soleh yang kuat sampai sekarang istiqomah di parlemen. Anda tunjukin satu. Nggak bisa dia nunjukin. Nggak kuat. Makanya orang itu diuji dengan kesulitan, dengan cobaan lebih berat daripada kemewahan. Makanya Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami dulu diuji dengan kesulitan, banyak yang berhasil. Setelah diuji dengan kemewahan, banyak yang tumbang. Gitu. Makanya protokol dakwah itu anak nggak pernah batasin. Contoh ketika saya dialog dengan yang antum tahu ya di TV itu, di YouTube. Saya, Ustaz, butuh dikawal enggak? Enggak usah, ngapain dikawal-kawal. Tuh. Yang lainnya silahkan kawal. Gitu. Saya pulang dari ruang dialog, udah. Enggak usah aneh-aneh pakai baju ini, kaos, udah. Pakai ini kopiah, tas rangsel, jalan. Emang tahu dia bedanya? Gitu. Enggak tahu, jalan aja aman. Jadi terlalu protokol itu bukan watak saya, jadi nggak enak, kasihan dakwah itu. Mau ngundang aja berbelit-belit, apalagi pasang tarif, Masya Allah. Ustadz ini harganya berapa? Kayak toilet aja ada tarifnya. Ini nggak usah, itu merusak dakwah. Kalau itu yang jadi tujuan, itu yang jadi target, pembicaraan adalah yang mengemuka adalah materi, na'udzubillah min dzalik. Rusak dakwah. Saya kira itu, alhamdulillah saya tutup ya. Sudah hampir berapa hari ini? Ini hari ketiga kita bermajelis ya. Kita ana membersamai antum dan kita ciptakan kebersamaan di masjid yang barokah ini. Ya, mudah-mudahan kekurangannya diampuni Allah. Dan ilmu yang saya ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kata Rasulullah, majelis mana saja tidak diucapkan dengan sholawat, tidak ditutup dengan zikir, maka tiratan cacat. Ya. Nanti kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Tapi sebelumnya saya berdoa. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, menjadi pertemuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan perpisahan kita nanti perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Amin. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah istiqamah, keberkahan dan kebaikan di mana saja kita berada. Dan semoga kita tidak keluar dari majelis ini yang punya sirik hati, sekat kebencian Allah angkat dan hilangkan. Dan tidaklah di antara yang datang di sini masih bingung, bimbang, maka ditarik kebingungannya mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Dan ada yang memiliki kesulitan, beban hidup diringankan oleh Allah, yang punya hutang dibayar, yang belum kawin dikawinkan, yang sudah kawin lagi juga boleh. Amin. So, kau wanceng ini. Dan gimana Pak? Lagi tadi tidak dilarang dan tidak perintah. Nah, ada perintah. Jadi gini Pak. Subhanallah. Ana jadi antum gara-gara bikin subhat tadi ana harus hilangkan. Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikailah wanita-wanita yang toba bagus. Thayyib. 2, 3, 4. Dari ayat ini aslinya nikah itu poligami. 1 itu pengecualian. Iya. Makanya 1 itu baru dianjurkan fa in khiftum, kalau kamu takut tidak berbuat adil, 1 saja. Makanya nikah 1 itu nikah ketakutan. Benar kan? Ini warasnya nih, gimana? Dilanjut nggak nih? Ini ayat Pak, antum jangan bantah. Ayat ini.
Fa in khiftum, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil. Satu, berarti nikah takut. Satu itu ketakutan. Yang tadi takwa, takut istri tua. Dari sini, ikhwah sekalian, yakin seyakin-yakinnya, perempuan itu kalau bagus dan tandanya bagus, mau dipoligami. Benar, benar Pak. Ya, cukup. Subhanakallahumma. Ini udah jam 3. Anu butuh istirahat. Ya, oke. Al-adl itu di dalam masalah 5. Papan, pangan, pakaian, pendidikan, kesehatan. Dan 6-nya itu adalah inti, yaitu apa? Qismah, pembagian. Udah selesai. Adapun adil hati, nggak bisa. Rasulullah itu tidak bisa menghilangkan ketergantungan dia dengan Khadijah. Walaupun sampai mati. Bahkan Aisyah mengatakan, aku itu loh nggak pernah cemburu sama orang mati. Mati dicemburui. Ketemu di mana? Kecuali sama Khadijah. Karena seringnya dipuji-puji Rasulullah di depan saya. Nah, cemburu sama orang mati kan nggak ketemu alurnya kan gitu. Mati udah selesai. Ini nggak bisa, gitu kan. Hati. Tapi wala tadaruha kal mu'allaqah. Jangan dibikin kayak gantungan, dipakai enggak, dilepas enggak. Gitu loh. Jangan mentang-mentang istri baru berteman aja nggak keluar-keluar. Istri kedua ditelantarkan, itu yang nggak benar. Isma adil. Nah itu. Dan orang yang sudah poligami itu harus tahan komplain. Mentalnya harus dablek. Ya karena apa? Ya namanya perempuan, nggak cerewet itu namanya bukan perempuan. Itu cerewet itu ciri-ciri perempuan. Antum dikomplain kanan kiri, ya sabar. Itu syaratnya poligami. Adil, tahan komplain, tahan banting. Enggak tuh. Bahkan bisa dibanting bener. Itu ya. Hah? Bukan bohong. Tetapi bersiasat. Contoh, nggak ada istri saya kecuali di sini. Kamu tok. Di sini. Benar kan? Benar kan? Itu. Dah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi ini penutup paling buruk, Pak. Ana menyesal nih. Ya, anak kembalikan ke. Besok kita sambung lagi.